Oke, kita tunggu 2 menit lagi. 2 menit lagi buat teman-teman yang belum hadir. Kita tunggu 2 menit lagi. Oke, teman-teman, kita langsung mulai saja. Kayaknya mungkin yang lain lagi on the way ke Zoom. Jadi sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum gabung, mungkin kita langsung mulai saja karena waktunya cukup singkat sampai di jam setengah 10. Oke, Bapak langsung mulai saja. Sebentar. Oke, nah ini. Oke, teman-teman. Jadi kita hari ini masuk di pertemuan ke-6. Jadi eh, pertemuan ke-6 ini nanti kita akan membahas mengenai bahasa pemrograman kembali, mungkin yang berhubungan dengan web selanjutnya gitu ya. Setelah kemarin kita udah bahas juga mungkin untuk exam ya. Kemudian untuk hari ini kita akan bahas mengenai PHP. Jadi nanti yang kita bahas lebih banyak mungkin berhubungan dengan database juga, gitu ya. Tapi untuk bahasa program PHP nanti mungkin akan dikenalkan dari dasar, teman-teman. Nanti kita coba kenalkan dari dasar dan juga nanti kegunaannya untuk apa, fungsinya, dan juga penerapannya di codingannya nanti kita coba lihat di pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita masuk di pertemuan ke-6 atau mungkin topik kita pada malam hari ini, Bapak coba ingatkan teman-teman untuk project ya, untuk project itu eh, project untuk UTS itu boleh dikerjakan mungkin dari minggu lalu karena soal mungkin udah di-share juga dan silakan mungkin untuk dibagi kelompoknya. Kelompoknya kalau bisa mungkin dibikin kelompok eh, kecil ya, kelompok kecil dan kelompok besar. Mungkin satu kelompoknya itu bisa terdiri dari 3 atau mungkin 4 itu boleh paling maksimal mungkin di 4 eh, mahasiswa ya 4 mahasiswa itu juga silakan teman-teman. Jadi nanti kelompoknya boleh dibagi sendiri gitu ya, boleh dibagi sendiri sama kalian. Nah, nanti yang Bapak terima pokoknya sesuai dengan ketentuan yang ada di soal UTS-nya. Itu yang kemarin mungkin udah di-share juga ya. Jadi teman-teman nanti coba buka lagi soalnya kalau memang lupa atau mungkin belum mengerjakan, mau lihat-lihat dulu karena kan waktunya kalau dilihat dari eh, Kaldik, Kaldik kita mungkin masih ada beberapa minggu lagi. Jadi sebelum UTS, teman-teman mungkin udah bisa langsung dikerjakan atau mungkin diselesaikan bahkan gitu. Nah, itu untuk proyeknya ya, teman-teman. Jadi jangan sampai lupa ataupun mungkin nanti eh, apa masih masih bingung. Bapak sih nggak apa ya menginginkan mungkin bentuk website yang bagus-bagus, nggak. Yang penting kalian paham konsepnya, pembuatannya juga minimal mengerti gitu ya. Nggak harus bagus-bagus gimana gitu ya, harus perfect perfect banget gitu ya, nggak juga. Intinya yang penting paham konsepnya aja, paham konsepnya meskipun tampilannya itu kurang bagus,
Yang penting ada eh, rancangan yang teman-teman buat, kemudian bisa berfungsi dari websitenya, itu aja udah cukup sih. Gitu. Nanti di luar dari nanti teman-teman tambahkan untuk desainnya atau mungkin warnanya ataupun mungkin yang lainnya ya yang berkaitan dengan website itu silakan. Tapi yang paling terpenting paham konsep atau mungkin pembuatannya dan juga uh, secara keseluruhan mungkin berfungsi dari website tersebut itu udah cukup bagus gitu ya. Oke, nah itu untuk project UTS kita. Jadi boleh dikerjakan dari sekarang. Teman-teman jangan sampai lupa, mungkin boleh dikerjakan dari sekarang. Oke, nah kita lanjutkan lagi pertemuan kita di pertemuan ke-6. Mungkin Bapak coba share dulu. Untuk materi semua, sepertinya nanti akan Bapak share di grup aja. Mungkin kalau di portal ada nggak ya? Bapak belum cek-cek lagi nih di portal itu materinya itu materi dosen lain atau materi dari Bapak. Kalaupun mungkin materi dari dosen lain, itu kan pasti jelas berbeda. Nanti mungkin akan diupdate sama Bapak mungkin di portal atau nanti Bapak share di grup untuk materinya. Oke, jadi hari ini kita masuk di pertemuan ke-6, jadi kita tinggal satu pertemuan lagi kurang lebih untuk sampai mungkin di tengah semester. Jadi di pertemuan ke-6 yang kita bahas untuk di web programming itu mengenai PHP. Jadi PHP itu kalau teman-teman mungkin yang pernah bikin website ataupun pernah belajar pemrograman web, itu pasti nggak terlalu asing dengan PHP. PHP dapat dikatakan kalau atau mungkin dapat diartikan ya teman-teman kalau untuk di PHP itu sendiri dia kan mungkin bahasa yang umum dipakai dalam pemrograman web atau mungkin pengembangan dari web. Dan PHP ini kalau kita ulas lebih dalam lagi, memang khususnya biasanya berkaitan dengan pengembangan dari web. Jadi dengan menggunakan PHP kita bisa membangun dari suatu web yang memang dinamis ya, yang memang dinamis, yang memang interaktif. Nah, itu kita bisa bangun lewat PHP. Nah, apa hubungannya PHP dengan exam atau mungkin dengan web server? Karena kebanyakan kalau ketika seorang web developer itu membuat dari suatu website, kemudian dia buat websitenya itu mungkin basisnya itu ada database, nah itu pasti ada bahasa pemrograman PHP yang dipakai. Nah, tapi nggak secara keseluruhan itu dipakai hanya PHP saja gitu ya. Mungkin masih banyak lagi yang lainnya yang memang dipakai selain mungkin bahasa pemrograman PHP. Tapi memang kalau untuk PHP ini ya tadi mungkin kita udah jelaskan juga memang untuk membangun halaman web yang nantinya mungkin ya bisa digunakan, bisa diperlihatkan atau mungkin basisnya itu sudah dinamis tadi ya, adanya interaktif. Nah, itu bisa dilakukan di PHP. Nah, kita coba next dulu. Tadi yang kita mau coba bahas ya ada beberapa poin. Nanti lebih banyak ke codingan sih ya di slide yang Bapak coba tampilkan. Nanti teman-teman boleh ikutin codingannya di rumah. Kalau nanti materinya sudah di-share, nanti dicobain juga sama kalian. Nah, ini tadi kita udah bahas sedikit ya. Untuk PHP tadi udah dijabarkan mungkin secara singkat, mungkin untuk di PHP itu sendiri. Nah, ini disingkat dari Hypertext Preprocessor, ya mungkin singkatan dari PHP. Tapi sebelumnya itu memang PHP ini dipakai untuk pengembangan dari web pribadi. Kalau mungkin dilihat dari sejarahnya ya, sebelum mungkin dia digunakan untuk mungkin pengembangan dari website secara keseluruhan. Umumnya waktu itu disebutnya sebagai PHP itu singkatannya adalah Personal Complex gitu ya teman-teman. Jadi singkatannya dulu itu seperti itu tapi diganti jadi Hypertext Preprocessor gitu. Karena memang udah basisnya udah luas, kemudian websitenya juga bisa dipakai dengan bahasa pemrograman lain, contohnya mungkin kayak HTML, CSS, itu juga bisa dilakukan. Jadi eh, ya apa namanya ini termasuk mungkin bahasa pemrograman yang memang cukup cukup apa eh, bisa digunakan dan juga memang bisa dipakai oleh si web developer. Nah, ini ada
PHP itu juga mungkin di sini kalau dilihat dari sejarahnya, itu ada Ramus Lidroff yang pertama kali menciptakan dari PHP ya di tahun 1994. Kemudian kita coba next sedikit lagi. Nah, ini mungkin ada sejarah sedikit ya dari PHP. Jadi tadi yang kita udah bahas personal homepage tools ini mungkin untuk web pribadi waktu itu dikembangkannya. Kemudian dia masuk lagi ke versi berikutnya, kemudian dijadikan hypertext preprocessor, atau mungkin singkatan itu PHP, dan sampai mungkin versi-versi terbarunya gitu ya. Kalau di sini mungkin Bapak coba tampilin versi yang ke-8, tapi sebenarnya udah versi di atas dari 8 itu sudah ada juga ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk PHP sendiri, kalau kita mau lakukan instalasi, sebenarnya udah satu package ya. Kalau kalian mungkin install dari sisi eh, apa ya sebutannya itu web server ya atau mungkin editor editor untuk di website itu sebenarnya udah jadi satu package biasanya mungkin udah ada PHP-nya juga. Jadi ketika teman-teman mungkin install editor HTML atau mungkin editor basisnya itu web biasanya udah include semuanya itu untuk bahasa pemrograman web itu udah ada di sana. Dan kalau di sini, kalau teman-teman lihat di poin pertama, kalau PHP itu juga perlu kayak semacam eh, ya perantara lah ya, sebutannya atau mungkin perangkat lunak yang biasanya digunakan untuk dia itu bisa berjalan. Biasanya PHP ini bisa berjalan ya jika mungkin ada tiga hal ini. Jadi ada web server, PHP, dan juga database server. Jadi tiga ini penting banget. Jadi kalau nggak ada tiga ini, mungkin PHP nggak bisa dijalankan. Contoh kalau web server ya tadi kita udah bahas mungkin ada exam yang bisa dipakai, PHP server ini juga termasuk dan juga database server. Jadi sebenarnya sih yang dibutuhkan itu adalah satu ya web server yang nantinya bisa menampung dari PHP. Jadi kalau nggak ada ini ya mungkin PHP nggak bisa dijalankan gitu. Nah ini semuanya ini sebenarnya ada di dalam exam ya yang kita mungkin udah bahas kemarin. Kemudian kita coba next. Nah ini examnya, ini kita skip ya. Teman-teman ini kita skip karena ini kita udah bahas kemarin. Jadi ada exam downloadnya di mana, kemudian cara jalaninnya seperti apa. Ini kita udah bahas kemarin. Ya. Kemudian apa sih hubungannya dengan exam ya? Jadi exam PP ini apa hubungannya dengan PHP? Jadi kalau kita eh, tadi mungkin lihat di slide yang sebelumnya, intinya kan PHP itu bisa jalan kalau memang ada web server, database server, dan juga PHP server. Jadi tiga hal itu semua include di dalam exam. Nah, otomatis PHP itu bisa jalan jika ada examnya, gitu ya. Dan ketika mungkin examnya itu udah dijalankan, artinya udah ada di komputer kita atau mungkin di komputer kalian, ya otomatis nanti ketika PHP-nya itu sudah sudah diletakkan ya karena PHP itu kan konsepnya sama nih dengan teman-teman mungkin membuat dari file HTML gitu ya semuanya harus ditaruh di dalam uh, folder dari exam khususnya itu adanya di dalam folder htdoc gitu ya folder htdoc itu mungkin bisa dimasukin ke sana jadi semuanya itu berkaitan dengan file website. Pokoknya masukin aja ke dalam htdocs-nya. Kalau memang membutuhkan web server, PHP server, dan juga database server. Tapi kalau nggak membutuhkan itu, ya mungkin di luar dari exam pun itu nggak jadi masalah. Tapi kalau sekali lagi kalau membutuhkan, ya atau mungkin website ini ternyata memang butuh database nih, yang biasanya memang nantinya terkonek dengan website kita. Ya berarti nanti taruh di dalam htdoc baik itu file PHP-nya, file JavaScript-nya, file CSS-nya, itu semua taruh di dalam HTML. Nah, kalau kalian lihat di poin kedua, PHP itu bisa dipanggil dengan cara mungkin memakai localhost slash baru nama filenya apa. Atau kalau memang dia disimpan di dalam folder, ya berarti nama foldernya, kemudian baru nama filenya. Dan PHP, ingat sekali lagi, dia itu ada extension-nya juga. Extension-nya itu berarti adalah formatnya. Biasanya kalau HTML ya berarti .html, CSS, .css, gitu ya. Nah, di sini hampir sama dengan namanya, jadi .php. Jadi nama filenya .php. Nah, itu yang teman-teman coba
perhatikan lagi kalau berkaitan dengan extension ya, atau mungkin berkaitan dengan format. Nah, ini kemudian eh, di exam juga kita bisa menggunakan MySQL, atau mungkin menggunakan untuk pengolahan datanya itu menggunakan MySQL, kemudian juga bisa menggunakan PHP MyAdmin. Nah, ini salah satu cara aksesnya ke dalam eh, area dari PHP MyAdmin. Mungkin tinggal ketikin localhost/phpMyAdmin atau lewat eh, apa ya sebutannya itu IP-nya ya. IP-nya dari si phpMyAdmin, kemudian tinggal slash phpMyAdmin. Nah, ini cara aksesnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita agak skip sedikit ini kalau untuk MySQL atau mungkin di dalam phpMyAdmin ini ya. Ini kita udah bahas kemarin sebenarnya. Kita buat database-nya gitu ya. Kemudian kita isikan numbers-nya itu berapa untuk kolomnya. Kita harus ada berapa kolom. Tinggal kita isikan mungkin masing-masing kolomnya itu dengan data kita. Misalnya kayak ada username, full name, email, password, itu bisa diisikan di sini. Dan jangan sampai lupa juga nanti kalian bisa tentukan primary key, nomor unik ya sebutannya eh, apa ya sebutannya untuk title-nya ya atau mungkin untuk kolomnya mungkin yang paling unik di bagian mana. Kemudian nanti teman-teman juga bisa juga kalau di sini kalau di PHP MyAdmin itu nanti teman-teman bisa isikan datanya gitu ya. Nah, itu kurang lebih sih dasar-dasarnya yang kemarin kita udah praktekkan nih. Nah, kita masuk lagi ke berikutnya. Jadi kalau untuk di PHP itu, teman-teman nanti bisa memakai sintaksnya itu kurang lebihnya seperti ini. Jadi biasanya ditandakan dengan tanda kurung siku, kemudian tanda seru, kemudian baru PHP, kemudian ditutup dengan tanda uh, tanda seru lagi, tanda tanya kemudian ya, atau mungkin kurung siku tutup. Nah, kemudian kalau sudah, ya nanti tinggal diisikan untuk ininya ya, untuk scriptnya atau mungkin untuk codingannya. Nah, nanti kalau udah selesai, ya itu bisa dicampur juga antara HTML, CSS, itu bisa dikombin di dalam PHP. Kemudian kalau udah selesai, ya mungkin tinggal disimpan tadi ekstensinya itu PHP. Nah, kemudian biasanya kalau di PHP itu identik dengan tanda titik koma, itu untuk penutupnya. Kemudian biasanya nanti ada tanda dolar. Itu yang paling sering untuk menandakan dari suatu variabelnya. Nah, kenapa sih kau pakai tanda dolar gitu ya? Pertanyaan kalian kan pasti kenapa nggak memakai caranya itu hampir sama kayak HTML? Karena kalau di PHP itu tanda dolar itu kayak menyatakan kalau variabel ini memang masuk ke dalam file PHP. Jadi memang harus dipakai tanda dolar. Nah, itu identik sekali. Kalau yang titik koma, kemudian dolar itu paling sering ditemukan di dalam PHP. Nah, ini contohnya, teman-teman nanti boleh lihat materinya. Nah, itu contoh penerapannya seperti ini. Jadi, kalau untuk mencetak, biasanya dia memakai echo, ya, itu yang paling sering sekali. Kemudian, teman-teman bisa lihat mungkin ini pencampuran antara HTML dan juga PHP, di mana PHP-nya itu ditaruh di dalam body, gitu ya. Nah, ini kalau dipanggil, ya berarti tinggal panggil localhost slash nama filenya apa yang kalian simpan. Misalnya latihan PHP gitu ya. Kemudian slash misalnya sintak dasar gitu ya. Misalnya itu namanya, ya udah tinggal dipanggil. Oke, nah ini tadi kita udah bahas sedikit. Intinya kalau untuk variabel, intinya variabel itu memakai simbol dari dolar gitu ya. Dan kemudian diikuti dari nama variabelnya. Kemudian kalau untuk variabel PHP, kalau di sini tidak perlu kita mungkin meneruskan tipe data. Jadi makanya kalau di PHP agak sedikit lebih simple ya. Jadi nggak harus menuliskan integer dan lain sebagainya karena dia otomatis akan mengkonversikan dari tipe datanya yang memang sesuai. Misalnya kalau tipe datanya integer ya dia akan konversikan sendiri gitu. Jadi enaknya ya dia otomatis sih teman-teman. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti kita cobain juga. Misalnya ada dolar kata sama dengan selamat pagi kawan. Kemudian dolar angka 210 misalnya. Kemudian kita coba tes gitu ya, pakai var underscore dam. Kemudian baru kurung buka dolar kata. Kemudian tinggal dipanggil.
Dan juga sama juga dengan yang angka. Nah, itu nanti kelihatan tipe data dari si kata itu apa, dan juga si angka itu apa. Nah, itu bisa terlihat di hasil outputnya. Nah, memakai variabel atau mungkin var dan. Jadi nggak sama sekali dituliskan ya. Teman-teman, kalau kita lihat nggak sama sekali dituliskan eh, angkanya, tipe datanya gitu ya. Kalau angkanya mungkin sama kalimatnya tetap ditulis. Tapi sama sekali nggak ada tipe data yang dimasukkan. Nah, ini contoh kedua ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat kita mungkin memakai fungsi atau mungkin function counter. Ya di situ ada kelasnya, ada function yang berkaitan dengan yang kedua atau mungkin do pesan. Nah, kemudian dipanggil di dalam variable test dan kemudian dicetak gitu ya di account. Nah, hasilnya returnnya itu 5. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, kalau di PHP itu juga erat kaitannya dengan komentar ya. Teman-teman, kalau komentar itu kayak ibaratnya dia eh, apa ya, tidak tampilkan ya. Bahasanya itu salah satu mungkin kalau codingan yang memang nggak diperlukan atau memang perlu di bahasanya itu apa, di highlight atau mungkin nggak highlightnya itu tapi nggak ditampilkan ya. Nah, itu bisa memakai komentar. Ini berlaku juga, artinya semua dari bahasa pemrograman web itu biasanya ada komentar yang bisa dipakai. Tapi ini umumnya sih sama bisa diterapkan juga di HTML ya, khususnya dengan memakai cara seperti ini. Jadi kalau hanya satu baris ya mungkin boleh pakai slash slash atau tanda pagar. Tapi kalau lebih dari satu baris, ada 5 baris, nah itu bisa pakai tanda slash bintang, kemudian bintang slash. Gitu. Tapi slashnya itu ke arah sini ya, ke arah yang ini, jangan ke arah yang sebaliknya. Nah ini contohnya jadi nggak tampil sama sekali. Itu biasanya buat subjudul, biasanya kalau mungkin judul dari codingan, nah itu bisa dipakai di sana. Nah ini sisanya sih yang lain, ini di poin itu kalau untuk di khususnya untuk di variabel ya ketika nanti teman-teman mungkin memakai PHP ada dua yang perlu diperhatikan, ada get dan juga post. Jadi variabel get dan juga post ini biasanya untuk apa? Umumnya kalau untuk di get itu sendiri maupun untuk di post itu sendiri sama-sama untuk menyimpan data sih gitu ya. Misalnya kalian udah bikin form kemudian datanya itu pengen disimpan, nah itu bisa memakai $_get. Nah, terus ya, dianjurkan sekali memakai ini. Dan kalau variabel dari $_get ini biasanya untuk menyimpan array, ya data yang dikirimkan oleh form dengan metode get melalui URL. Tapi kalau di sini, kalau untuk kelemahan dari get itu, dia akan muncul di URL-nya, teman-teman. Jadi nggak disarankan sama sekali untuk memakai get, khususnya untuk di pembuatan dari atau mungkin login dari suatu form gitu ya. Misalnya kalau kalian biasanya login di Gmail, ada username dan juga password. Kalau si pembuat dari Gmail itu memakai variabel dari $_get, dia nanti akan menampilkan apa kayak semacam password maupun username-nya itu di dalam URL-nya. Jadi nanti ketika kalian login, masukin passwordnya, username-nya, kemudian login, nah nanti dia akan muncul di URL-nya. Jadi kayak ada semacam penambahannya gitu. Nah ini contohnya kayak gitu. Misalnya di sini ada kolom, ya, kolom untuk atau mungkin form bahasanya ya, form untuk mencari atau mungkin kolom search, kemudian di search panda, kemudian dia keluar Anda sedang mencari kata panda, cuman mungkin yang diperlu perhatikan URL-nya teman-teman. URL itu ternyata kalau memakai get ada kata sama dengan panda. Itu yang muncul di dalam URL. Ini nggak sangat-sangat dianjurkan atau mungkin untuk bikin satu form itu nggak dianjurkan memakai get ini. Nah, beda dengan post ya. Teman-teman, kalau post ini beda dengan get. Kalau post memang kaitannya itu dengan menyimpan array juga, cuman memang dia nggak akan menampilkan dari eh, apa yang diinputkan oleh user itu di dalam URL. Jadi lebih aman ya kalau dibandingkan dengan get. Makanya memang lebih banyak ketika memakai PHP yaitu memakai post.
Nah, ini contohnya nih. Jadi benar-benar aman, artinya nggak akan menampilkan ke dalam URL-nya. Jadi user pun nggak akan bisa melihat gitu ya. Ketika mungkin sudah dimasukkan passwordnya kalau memang betul gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nanti boleh dicobain juga sama kalian di codingannya ya. Mungkin dari codingan-codingan yang sudah ditampilkan di slide. Nah, kalau ini ada dollar underscore file. Kalau ini untuk upload ya. Jadi ini bisa pakai and type ya. And type ini mungkin berkaitan dengan from data atau mungkin multipath berkaitan dengan proses upload juga. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kita bisa upload file kita ke ke area tampilan kita. Nah, itu bisa dilihat di sini juga. Nah, ini fungsinya. Sebenarnya kalau untuk di PHP itu ada cukup banyak ya. Tapi kita bahas sedikit yang paling terpentingnya aja. Nah, selanjutnya ada session dan juga cookies. Nah, session sesuai dengan namanya, biasanya memang untuk menyimpan dari informasi pengguna, tapi session ini juga bisa melacak dari identitas ya pengguna dari halaman web ke halaman web lainnya. Kemudian session ini bisa dibuat itu menggunakan sintaknya itu seperti di link bawah. Jadi ada dollar underscore session, kemudian nama sessionnya. Nah, ini contohnya. Jadi untuk kode atau mungkin coding dari session, ya ini ada contoh codingannya. Jadi di sini kita memakai if, else, ya, untuk pengulangan. Kemudian kalau ketika dipakaikan session, dia itu akan menyimpan secara otomatis untuk datanya, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada code sessionnya juga. Intinya sih kalau untuk session, teman-teman berbeda dengan cookies ya. Jadi kalau kalau di session itu sendiri, ya dia umumnya memang untuk menyimpan informasi pengguna. Cuman mungkin nanti kalau untuk di session, ya artinya di session itu agak berbeda gitu ya dengan yang ada di dalam cookies. Kalau cookies itu dia akan menyimpan juga, cuma mungkin nanti ketika browsernya ditutup, ya dia akan terhapus. Kalau di session dia akan menyimpan, tapi ada batas waktunya biasanya. Gitu kalau untuk di session. Nah, kalau di cookies tadi kita udah bahas sedikit, ya intinya dia untuk menyimpan juga, tapi kayak datanya itu enggak tidak akan terhapus ya. Nah, terus mungkin batas waktunya ditentukan juga kalau di cookies. Nah, ini contohnya, nanti kita cobain juga deh. Nah, ini kurang lebih seperti ini sih. Ini kebanyakan ke codingan ya, teman-teman. Kalau untuk di slide-nya, nanti sambil dicobain aja. Ini ada potongan-potongan codingan, nanti sambil dicobain sama kalian, nanti pas di praktek gitu ya. Mungkin di luar dari ini, nanti kita cobain aja. Oke, jadi ini materinya, teman-teman. Kalau untuk penerapannya, sebenarnya penerapannya itu eh, untuk di, mungkin Bapak coba stop share. Untuk di PHP sendiri, teman-teman bisa harus kenal dulu kalau di PHP itu berkaitan dengan variabelnya. Jadi karena kalau untuk di awal itu ketika belajar PHP, pastinya kan kenalin dulu strukturnya ya, yang harus dipahamin seperti biasa. Kemudian kalau udah kenal strukturnya sama teman-teman, kalian juga harus paham juga dari sisi variabelnya. Karena variabelnya itu kalau di kita bagi itu ada variabel lokal, global, sama statis. Itu yang perlu diperhatikan nanti ketika pembuatan dari coding atau mungkin sintak dari si PHP. Tapi di luar dari tiga hal itu, yang paling terpenting sih memang struktur dasar dari PHP-nya. Ya, yang perlu perhatikan sekali. Misalnya kalau untuk buat PHP, apa sih yang harus diawali untuk pembuatannya? Oh, ternyata harus ada sintak dasarnya nih. Misalnya buka kurung siku, kemudian tanda tanya PHP, kemudian ditutup dengan tanda tanya dan juga kurung siku tutup misalnya. Itu dulu yang teman-teman coba pahamin, kemudian baru nanti masuk ke codingan selanjutnya gitu ya. Itu yang sangat-sangat perlu diperlukan. Nah, kemudian tadi kita singgung sedikit variabel lokal, global, kemudian ada juga statis. Penerapannya itu sebenarnya seperti ini nih. Kalau teman-teman yang belum paham untuk variabel lokal dan lain sebagainya. Mungkin Bapak coba izin share screen dulu. Kita kita lihat bareng-bareng. Mungkin share screen seluruh layar.
coba masuk ke Visual Studio-nya. Oke. Teman-teman nanti bisa bikin file baru kalau untuk di Visual Studio Code atau mungkin Visual Code. Nanti tinggal new text, ya, new text file. Kemudian nanti tinggal pilih, biasanya nanti ada di sini pilihan language-nya, bahasanya. Ini Bapak coba close dulu ya, atau mungkin hide dulu nih. Nggak kelihatan di atasnya, ada zoom-nya. Oke. Nah, nanti kalau udah, ini tinggal select language-nya. Teman-teman tinggal cari PHP, misalnya gini. Nah, udah. Nah, bedanya dia nggak ada strukturnya sampai sama dengan HTML. Kita harus ketikkan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini kita ada dua file. Kita cobain coding bareng-bareng. Nah, yang pertama yang Bapak mau coba ajarin ke teman-teman adalah variabel lokal dulu. Variabel lokal fungsinya untuk apa sih? Kalau kalian mungkin tanya, gitu ya. Kalau variabel lokal itu biasanya memang digunakan untuk kita bisa mendeklarasikan dari suatu fungsi yang disebut juga mungkin adalah variabel lokal, gitu ya. Dan fungsinya itu dia tuh pastinya punya cangkupan dari fungsinya. Jadi setiap deklarasi dari variabel itu di luar dari fungsi ya dengan nama yang sama ya yang ada di dalam fungsinya itu juga dianggapnya dua variabel yang berbeda. Jadi gini, eh, nanti Bapak coba contohkan yang paling simpelnya dulu deh. Misalnya seperti ini. Kita cobain bareng-bareng. Nah, biasanya kalau untuk penulisan, dia bentuknya seperti ini. Nah, kemudian biasanya untuk nama variabel, dia biasanya menggunakan dolar. Dan untuk tipe data itu sama. Kemudian kita coba pakai function. Kayak gini, local var. Ini kita kasih nama variabelnya itu local var. Kemudian baru kita bikin untuk isinya, misalnya dolar 6 sama dengan 50, contoh ya. Ini kita agak ngasal sedikit untuk datanya. Misalnya lokal 6 sama dengan dolar 6. Ini kita panggil yang 60 tadi. Kemudian kita coba enter sedikit. Begini. Nah, cuma kita bikin di luar dari functionnya. Jadi kita bikin kayak gini. Jadi kan ini ada di dalam function, ini di YouTube gitu ya, yang 50 ini. Kemudian kita bikin variabel baru, local var. Kemudian kita bikin echo variabel. Contoh variabel 6 di luar local var. Begini nih. Ini adalah dolar 6. Kita bikin, nah kayak gini. Kemudian kalau udah, ini kita save. Ingat simpannya itu di htdoc di folder dari exam itu kan ada htdoc. Nah ini teman-teman simpannya di sini. Misalnya kita kasih nama cobain gitu ya. Cobain.php berarti. Nah nanti kalau udah di save di htdoc ya, ingat ya teman-teman berarti di htdoc. Ingat sekali lagi pokoknya di htdoc kalian bisa simpan ya. Oh sorry, kok gini? Oh ini belum dijalanin sorry. Sebentar. Ini belum dijalankan mana? C-nya. Oke. Nah, kita cari exam. Ininya belum dijalanin ini ternyata. Untuk jalaninnya, Bapak ingatnya malah ini file HTML gitu ya. Ternyata kita examnya belum dijalani. Jalan itu nanti examnya harus di start dulu ya, teman-teman. Nanti jalani dulu examnya. Kemudian kalau udah dijalankan examnya, nanti kalau sudah, kita tinggal di eh, apa start, di start dua-duanya. Kemudian kalau udah di start dua-duanya, yang ininya, Apache-nya dan juga MySQL-nya. Nah, ini kan udah dijalankan. Kemudian kita lari lagi ke browser kita. Kemudian ini tinggal diketikin localhost, cobain misalnya.
Nanti kita coba tunggu sedikit, kayaknya ini baru dijalankan. Coba lihat. Nah, kita coba jalani lagi. Hmm, coba kita lihat dulu. Nah, ini ini udah berarti udah berhasil teman-teman untuk codingannya ya. Jadi lokal 650 variabel 6 di luar dari lokal var adalah 60. Jadi kalau untuk yang lokal, kita coba balik lagi ke codingan kita. Nah, ini yang lokal, teman-teman. Jadi intinya kalau yang lokal itu dia itu kalau meskipun sama variabelnya, kalau kita lihat kan ini sama ya variabelnya. Tapi kalau untuk yang lokal yang kedua ini, ya lokal var yang kedua ini, atau mungkin nama variabel lokal var yang kedua ini dianggapnya berbeda gitu ya. Meskipun mungkin kalau di sini, kalau kita lihat, kalau lokal variabel itu meskipun dua namanya itu sama, tapi kalau di luar dari fungsi itu dianggapnya dua variabel yang berbeda. Berbeda dengan mungkin kalau kalian nanti masukin ke dalam untuk ininya ya, untuk pencetakan itu di dalam sini. Nah, itu pasti hasilnya itu pasti akan sama, itu akan menampilkan dari 50. Jangan kalau kita taruh itu di luar dari ini, nah itu akan ditampilkan dari hasil sinam itu 60 di sini. Jadi dianggapnya ini dua variabel yang berbeda, meskipun namanya sama ya, dan meskipun di dalam satu file yang sama. Nah, ini dinamakan dengan variabel lokal. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika nanti teman-teman belajar PHP. Ada juga variabel global. Kalau variabel global itu sebenarnya ya sama sih ya. Intinya kalau untuk variabel global itu jika kita mungkin masih mau menggunakan variabel ya memang di luar dari fungsi atau mungkin sebaliknya gitu ya. Nah, maka PHP ini akan bahasanya apa ya? Memperbolehkan lah ya, memperbolehkan untuk menambahkan kata bahasa itu untuk kata kunci untuk globalnya lah. Itu di dalam nama variabelnya. Nah, contohnya itu yang paling simpel itu kalau bentuknya seperti ini, nah misalnya ini kita ganti deh. Contoh ini kita ganti jadi global gitu ya. Namanya supaya nggak bingung. Ini global gitu ya. Nah, ini global, global. Datanya kita bikin agak beda dikit ya. 20. Kemudian ya kita bikin kayak gini aja. Nah, ini kita ganti. Misalnya variabel 6 di dalam function. Misalnya gini ya. Kemudian yang ini, yang global yang kedua, ini variabel 6 di luar dari function. Kita bikin function. Nah, begini. Oke. Nah, kemudian yang di bagian sini, lihat lagi, ini kan 50 ya. Kita tambahkan seperti ini. Ini dihapus, titik koma jangan lupa. Di depan itu kita pasti embel-embel ada kata-kata global. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kalau udah di save, kita coba jalankan masih ada yang error atau enggak. Nah, hasilnya, kalau global itu kan dia secara keseluruhan, teman-teman. Jadi dianggapnya yang mau itu di dalam dari fungsi, ya, mau itu di luar dari fungsi, sebenarnya ya sama, nilainya itu sama. Kalau untuk di global, karena global itu sesuai dengan namanya, ya dia mau di dalam fungsi, di luar dari fungsi, ya global basisnya. Sama gitu ya. Jadi di sini makanya hasilnya ya pasti sama sih, kalau kita lihat di sini. Oke, nah bentuknya seperti ini. Kemudian apa lagi ya? Hmm, selain variabel global, ada juga statik. Kalau statik, ya kurang lebih kalau untuk di nilainya ya, atau mungkin untuk di variabelnya sendiri, biasanya ya kalau untuk yang variabel statik, dia umumnya sih memang normal kalau untuk berkaitan dengan variabelnya. Dan kalau kita lihat lagi ya, kalau statik, ya dia itu akan otomatis akan dihapus ya kalau fungsinya itu udah selesai dan akan diulang lagi. Bahasanya itu kalau dihapus itu berarti di delete akan kalau mungkin kalau untuk udah selesai ya misalnya udah selesai nih si user kemudian akhirnya mungkin dia mungkin melakukan kayak semacam mungkin logout gitu ya ya udah kalau udah di logout ya berarti dihapus tuh data-data yang memang udah dia masukin. Akhirnya artinya dia keluar dari
eh, halamannya. Nah, otomatis kan datanya pasti dihapus. Nah, kemudian akan dipanggil lagi ketika dia mungkin nanti login lagi, gitu. Kalau untuk di variabel jenis statik itu seperti itu. Nah, untuk penerapannya, contoh yang simpelnya apa ya? Kalau di kita contohkan sebentar mana visual code-nya. Eh, kita bikin kayak gimana ya? Kayak gini aja deh. Function, misalnya static var, contoh gini. Kita misalnya static, ini Bapak coba coding dulu sebentar. Karena kalau static itu contohnya agak bingung nih kalau buat nerapinnya. Bentar. Kita bikin gini ya. Gini aja deh. Kemudian kita echo $6. Misalnya kita buat enter gini. Kemudian kita bikin static var. Coba ya. Kita bikin kayak gini aja deh. Hmm, Oke, kita coba buat kayak gini, teman-teman. Kita coba jalankan dulu. Nah, lihat ke sini. Jadi intinya sih memang kalau untuk di static, kita bentuk seperti ini aja contohnya. Jadi ada function static var, ini function, kemudian ini ada variable functionnya. Kemudian di dalam variable static var-nya ini, di dalam function, itu kita bikin namanya itu sama dengan 5, ya, variable statiknya. Karena di sini ada kata-kata statik, dia sama dengan 5. Kemudian 6 plus plus, jadi 5 itu nanti akan ditambahkan, gitu ya. Kemudian dicetak $6-nya, ya. Mungkin dicetak $6-nya tuh nanti hasilnya itu udah ada 6 dan juga 7. Kenapa 5 nggak ditampilkan? Karena memang dimulai dari awal ya. Jadi ditampilkan itu pas ditambahkan. Jadi 5 itu nggak masuk ke dalam output, sorry. Jadi 6, 5 ditambah 1, misalnya 6, cetak di sini. Kemudian 6 ditambah 1, 7, cetak lagi di sini. Nah, dia karena dia mungkin cuma 2 kali, jadi nggak dicetak mungkin secara berurutan. Artinya secara terus-menerus. Kayak 5, misalnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Itu nggak dicetak, tapi hanya 2 saja yang dicetak. Jadi 6 dan juga 7. Nah, di static var itu kita tampilin di sini. Nah, kalau kita bikin di sininya itu ada static var lagi, harusnya sih dia nambah ya. Kalau kita F5, nah, nambah kan? Jadi 6, 7, 8. Ini tergantung dari static var ininya yang kita pakai sih. Oke, bentuknya seperti ini sih, teman-teman. Jadi dia akan, pokoknya kalau dihapus, ya static var ini, ya otomatis hilang, gitu ya. Sesuai dengan tadi yang kita buat gitu ya. Pokoknya di luar dari function, statiknya itu dihapus, ya hilang. Nah, ini seperti ini contohnya. Oke, jadi 3 variabel itu yang teman-teman nanti coba pahamin, tapi jangan terlalu dipusingkan juga. Intinya coba kenalin aja, atau mungkin minimal paham. Nggak harus, mungkin harus diterapin, nggak juga. Minimal paham dari 3 variabel itu. Gitu ya. Kalau tipe data, kita kan tadi udah lihat ya, teman-teman. Kalau tipe data itu kalau untuk di eh, apa ya, di PHP itu termasuknya dia itu nggak dijabarkan. Berbeda dengan mungkin ya kita belajar misalnya kayak Java gitu ya. Java itu kan pasti kan dijabarkan ya, integer, bisa nama variabelnya apa, nilainya berapa gitu ya. Nah, beda dengan di tipe data di eh, PHP. Nah, kalau kita bahas selanjutnya yang tipe data itu konsepnya seperti ini nih, teman-teman. Misalnya, Bapak coba pakai $D1 sama dengan misalnya 20. Contoh ya, $D2 sama dengan misalnya 25. Kemudian $1 sama dengan kita bikin isinya 0,07 deh. Oh, sorry, 0,07. Kemudian ada juga $hexa 1, kita bikin misalnya kayak gitu. Kita bikin yang agak beda nih. Nah,
Kemudian $6 kita bikin ada fungsi sedikit sedikit penambahan, ada fungsi aritmatiknya sedikit yang kita coba masukkan. Nah, ini seperti gini dua Eko. Eko itu pokoknya intinya untuk menyetak ya. Teman-teman nanti boleh lihat. Eko itu intinya untuk mencetak. Sorry, kon 6. Kita bikin 6. Oke, nah kayak gini. Nah, ini kalau kalau kita coba coba jalankan sedikit. Ini yang Bapak coba contohkan, ini adalah eh, contoh mungkin untuk tipe data yang basisnya itu adalah integer. Bentar, ada yang salah nih. Adalah Dex 1, bentar ya, line ke berapa sih? 6. Oh, ini ya, teman-teman, Dex. DS1 jadi DC itu Pak. Nah, ya. Mm-mm, agak salah nih nama ininya. Nah, sip. Ini cuma contoh doang sih, teman-teman. Jadi, pokoknya untuk tipe data, teman-teman nanti bisa sesuaikan. Ini adalah tipe data yang basisnya integer. Jadi kalau untuk tipe data yang basis integer, nanti bisa disesuaikan saja. Intinya integer kan biasanya untuk nampung dari angka, ya 1, 2, 3 dan lain sebagainya itu boleh dipakai sama teman-teman. Mungkin kalau 20, eh, mungkin 2,5, itu kan kalau 2,5 mungkin pakai double ya. Itu bisa banget. Jadi kalau di Java, teman-teman udah paham di Java itu mengenai tipe data, seharusnya sih nggak terlalu susah kalau untuk masuk ke PHP. Karena intinya sih hampir sama, cuma nggak dijabarin aja. Misalnya integer itu jadi int, double itu jadi dia double gitu ya. String ya string, boolean ya jadinya bool. Itu enggak sih. Jadi tetap yang ditampilkan kalau untuk di tipe data ya tinggal disesuaikan. eh, Kalian panggil dulu dolar, kemudian variabelnya apa, sama dengan isinya apa, misalnya. Nah, contoh contoh simpelnya lagi apa ya? Contoh double deh. Kalau double itu kan identik sama koma ya. Misalnya 50,85 gitu ya. Ini contoh aja. Dolar val 2 misalnya sama dengan 657,6. Ini contoh. Nah, kemudian misalnya kita coba tambahin kayak tadi. Misalnya sum dolar val 1 ditambah dolar val 2 gitu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian echo, kemudian kita coba cetak si sumnya. Nah, kayak gini juga bisa. Teman-teman nanti kalau udah dijalankan, nah ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini tinggal disesuaikan saja sama tipe datanya, karena dia otomatis akan mendetek atau mungkin otomatis dia akan membacanya, teman-teman. Kalau kita bikin mungkin agak sedikit beda, ini kan angka-angka ya. Kalau string gimana, Pak, gitu ya? Kalau string ya berarti tinggal pakai hampir sama dengan yang di ini ya, di angka. Kalau string ya berarti kan dia kalimat. Ya kalimat identik dengan tanda kutip, teman-teman. Misalnya kalau di sini kita ketikin Adi gitu ya, contoh. Kemudian echo, kita bikin gini, nama nama saya adalah dollar name, kayak gini. Kemudian tinggal pakai slash add, kemudian seperti ini. Atau di sini kita coba bikin lagi nama, sorry, nah, nama saya adalah gitu ya, dollar name. Nah, kita bikin gini. Nah, ini sih hasilnya teman-teman juga udah tahu. Nah, ini kurang lebih namanya kayak gini. Nah, ini kalau bentuknya itu, kalau tadi kan angka-angka terus. Nah, kalau kita bikin eh, kalimat, ya bisa juga sih. Tipe datanya bentuknya seperti ini. Atau ya mau pakai boolean itu silakan sih, teman-teman ya. Kalau mau pakai boolean dan lain sebagainya.
Nah, kalau untuk komentar, tadi kan kita ada komentar juga ya. Kalau komentar itu tadi kalau kita lihat dia itu bisa memakai ada sekitar 3 cara ya. Kalau satu baris ya bisa pakai tanda seperti ini juga bisa. Nah, ini kalau satu baris atau kayak gini. Nah, hijau itu otomatis nggak akan ditampilkan. Nah, kalau lebih dari itu bisa pakai tanda kayak gini. Kayak bintang, slash dulu, kemudian bintang kayak gini. Tapi kalau mau sampai di sini aja, berarti nanti teman-teman tinggal tutup pakai bintang, kebalikannya aja. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang warna hijau, pokoknya dia nggak akan ditampilkan. Jadi kayak semacam dikomentarin gitu ya. Jadi di komentar, mungkin di blog. Bahasanya itu mungkin di hide kali ya. Kalau sebutannya mungkin di hide. Nah, itu tinggal sesuaiin aja sama teman-teman. Pokoknya kalau satu baris, itu bisa pakai bintang, bintang pagar, sorry, pagar, atau pakai slash slash, itu juga bisa kalau satu baris. Kalau lebih dari itu, boleh memakai slash bintang, kemudian tapi ditutup lagi ya, sampai batas mananya yang kalian mau coba komentari. Nah, bentuknya seperti itu, teman-teman. Kalau kita mungkin mau memakai dari bintang, ataupun mungkin bintang lagi, pagar, atau slash slash, atau mungkin slash bintang, bintang slash. Nah, kalau yang selanjutnya itu, selain itu apalagi kita coba lihat di PowerPoint kita ya. Gua agak lupa nih. Ini udah, variabel udah, komentar udah. Nah, set get lagi. Get post, teman-teman. Get post ini, tadi kan kalau kita udah bahas, get post ini biasanya untuk menampilkan ya, menampilkan atau mungkin menyimpan data ya, lebih tepatnya. Kita coba balik lagi ke sini. Nah, intinya kalau untuk di yang kita bahas dulu mungkin yang di Get gitu ya, penerapan dari Get. Get ini tadi fungsinya untuk menyimpan data dan umumnya kalau Get tadi sesuai dengan namanya, ya dia bisa mendapatkan datanya, kemudian tapi memang keterbatasan dari Get itu ya dia nampilin di URL-nya gitu ya. Fungsinya itu ditampilkan di sana. Jadi kalau kita coba terapkan, misal contoh kita hapus deh ini. Kita pakai HTML sedikit. Nah, kita coba terapkan nih, teman-teman. Misalnya kita bikin form, sorry, blok. Misalnya form, uh, method, kita bikin, sini kita kasih get, ini action. Ini kita bikin kayak gini aja. Kemudian kita bikin ada inputannya ya. Ini basisnya kita bikin teks. Teman-teman nanti coba pelajari input juga ya. Karena input itu kan biasanya buat bikin form. Ya, karena di type itu kan ada cukup banyak ya. Selain tipenya itu teks, ada juga tipe-tipe yang lain kalau untuk di form itu sendiri. Dan itu sangat-sangat berguna banget kalau teman-teman pelajari tentang berkaitan dengan input type untuk di form sendiri ya. Jadi itu sangat-sangat berguna sekali. Misalnya kayak bikin button submit gimana sih? Berarti ya type-nya diganti gitu ya. Type-nya itu diganti. Jadi jangan sampai lupa. Pokoknya nanti kalau untuk berkaitan dengan form, pelajari tentang input type aja sama kalian tentang input type. Jangan sampai lupa. Nah, ini kita bikin value-nya itu cari, kemudian baru kita tutup pakai slash form. Nah, seperti ini. Nah, baru eh, kita coba coding sedikit untuk PHP-nya. Ya, PHP-nya kita bikin codingan kayak gini. Sorry. Nah, ini. Nah, untuk PHP-nya kita pakai iset ya. Ada satu fungsi sih iset namanya. Iset ini gunanya itu untuk kita mendapatkan dari sisi datanya. Jadi kalau memakai iset ini, kemudian kita pakai dollar underscore get. Nah, kemudian yang kita dapetin itu dari si katanya, ya, dari si kata. Nah, kemudian kalau sudah, ini ke blok. Ini kita coba kayak kurung berawal, kita isikan misalnya echo-nya, Anda sedang mencari
kata gitu ya. Kita taruhin sedikit ada bold, kemudian underscore get, underscore, underscore get, getnya kalau harus get, nah kayak gini. Kemudian kita ketikin kata. Nah, ini kita coba tambahin B, biar ada enternya dikit. Nah, oke, ini sudah, isetnya sudah. Kita coba save dulu. Nah, kita coba jalanin dulu ya. Masih ada error atau enggak? Oke, misalnya kita ketikin nih. Kemudian dicari. Nah, Anda sedang mencari kata, misalnya nama Bapak nih, Yudi gitu ya. Nah, coba dilihat di URL-nya nih, sama teman-teman. Nah, di sini ada kata sama dengan Yudi. Nah, kalau dilihat dari codingan kita, nah, ini kan ada kata-kata kata gitu ya. Di sini juga dipanggil kata gitu. Nah, di sini ada get-nya. Nah, ketika konsepnya itu kayak gini. Ketika user itu ngetikin di dalam text box, ini kita sebutnya text box aja ya. Text box, kemudian dia klik cari, nah kemudian dibacalah dari sini ya, dibacalah kata Yudi tadi yang diinputkan di dalam teks ini, dan dia klik di bagian submit, dibacalah kata-kata tadi yang diinputkan itu ke dalam sini, ditangkap oleh si Iset, ya kata tadi akan ditampung di dalam kata sini. Nah, kemudian ditampilin nih sama dia, Anda sedang mencari kata apa? Misalnya kata yang ditampilkan itu tadi kan dari get itu ya, adalah Yudi, jadi dituliskan di sini Yudi. Nah, kita bikin mungkin ada bold-nya ya, jadi tampilin juga di sini ya, bold. Seperti itu. Kemudian lihat di atasnya, kan coba perhatikan di atasnya, kata sama dengan Yudi gitu ya. Nah, berarti di sini datanya itu dia tampil kalau kita pakai get, itu ditampilkan ke dalam URL kita. Nah, ini yang form, ya yang basisnya form. Tapi kalau untuk eh, hanya menampilkan saja, misalnya kayak menampilkan kayak gini nih, ya it's okay sih, nggak apa-apa. Kalau memang ditampilkan hanya mencari kata-kata apa, ya masih boleh memakai get. Tapi sangat riskan kalau nanti teman-teman bikinnya itu basisnya itu untuk form login. Misalnya kayak form login itu kan pasti menampilkan username dan juga password yang paling paling rawan gitu ya. Password itu kalau mungkin udah ditampilkan di dalam sini, ya semua orang pasti bisa melihat gitu ya. Semua orang mungkin pasti bisa kenal atau mungkin bisa tahu gitu password kita apa. Nah, itu yang nggak sangat-sangat nggak direkomendasi memakai get. Nah, yang direkomendasi adalah memakai POS. Karena POS itu juga ya sesuai dengan namanya gitu ya. Dia itu akan menyimpan data juga, ya, tapi nggak menampilkan secara keseluruhan itu ke dalam URL-nya gitu. Nah, itu yang perbedaan antara POS dan juga atau mungkin get dan juga POS. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, intinya sih seperti ini nih. Kalau kita memakai dari ini ya, kalau dari uh, ini kan kalau get, kalau post kita bikinnya seperti ini. Nah, misal kita ada form juga. Nah, form uh, misalnya form kita bikin kayak gini deh. Method ini kita bikin post, contoh ya, action. Nah, kita bikin kayak gini. Kemudian kita bikin form inputan aja deh. Misalnya type, kita bandingin aja ya. Ini basisnya text. Kemudian kita pakai place holder. Misalnya di sini ada username sama dengan kita bikin apa ya? Sorry, username juga deh. Tapi kita bikin agak beda. Depannya kita bikin kecil. Type misalnya di sini kita bikin password supaya nggak kelihatan kita pakai type-nya itu password. Kemudian
sama dengan kita ketikkan di sini password, kemudian name, kita ketikkan di sini password, tapi P-nya kita bikin kecil. Kemudian input type, ini untuk submit-nya kita bikin, atau mungkin button submit. Ya, kemudian value-nya kita bikin, di sini ada tuh adalah login. Oke, nah kayak gini. Nah, di PHP-nya, kita hapus aja deh ya. Ini karena nggak berfungsi. Saya coding ulang lagi. Misalnya kita pakai dollar underscore server. Nah, ini agak beda nih, teman-teman kita buatnya. Kemudian kita bikin di sini ada request method. Ini kata-katanya sebenarnya bebas ya. Tidak harus mungkin ngikutin dari Bapak juga boleh aja. Pokoknya kalau nama variabel itu boleh bebas. Jadi nggak ada patokan harus sama. Echo-nya kita cetak apa ya? Misalnya username, kita kasih bold, dollar underscore post. Kemudian kita ambil datanya itu dari pertama itu username ya. Karena di sini ada username. Oke, username ya. Kita ambil datanya, kemudian kita bikin slash b-nya, kita enter ke bawah pbr. Nah, kemudian echo yang kedua itu ada password. Password. Nah, kita bikin sama sih, nggak jauh beda. Ke dollar underscore post. Kemudian di sini kita pakai password. Ya, kita tutup, kemudian pakai slash b. Nah, gini. Kita coba satu dulu. Oke. Nah, kita coba jalani dulu deh ya. Ada yang error atau enggak. Oke. Nah, ini kalau diketikin, misalnya pasportnya ID gitu ya. Ini 123456778. Nah, ini kalau di login, nah nanti dia akan nampilin ininya ya. Nampilin mungkin dari sisi hanya username-nya aja. Lihat di sini. Pasportnya, dia tuh nggak, oh ini pasportnya typo nih teman-teman. Pasportnya dia nggak tampilin sama sekali di sini. Jadi yang ditampilkan itu ya hanya username-nya aja. Kalau username-nya aja kan mungkin nggak terlalu rawan ya. Yang rawan itu kan memang di pasportnya gitu ya. Yang mungkin rawan sekali untuk diambil. Nah, tapi kalau di sini dia nggak menampilkan eh, ya mungkin dari sisi pasportnya gitu ya kalau kita lihat. Nah, jadi cukup aman kalau untuk di bagian sini gitu ya. Jadi nggak terlalu mengkhawatirkan sekali gitu ya kalau untuk di bagian sini. Nah, ini kalau untuk penerapan dari POS, teman-teman. Jadi uh, get dan juga post tergantung dari kebutuhan kalian. Mungkin mau bikin untuk form apa. Karena kan kalau untuk di PHP paling sering itu ya kaitannya dengan form ya. Dimana kan kalau untuk tampilan kan kita pasti pakai HTML atau CSS gitu ya. Untuk tampilan secara keseluruhan. Tapi untuk mungkin berkaitan dengan hubungannya dengan database, nah itu pasti teman-teman nanti harus memakai bahasa pemrograman dari PHP. Dan itu semua kan harus ditaruh juga, diletakkan di dalam HTDoc dari Excel. Nah, jadi ya mau nggak mau ya kita harus pahami mungkin untuk penggunaan dari get maupun di post. Kalau ketika nanti kita kasusnya itu mau bikin satu form yang basisnya itu entah itu untuk kontak us, entah itu untuk mungkin ya tadi kaitannya dengan login misalnya, mana yang paling efektif menggunakan dari get atau post. Atau bahkan kita hanya menampilkan menu baru ataupun mungkin fungsi baru di web kita itu untuk searching misalnya, untuk mencari. Nah, itu kan juga kita bisa menampilkan itu untuk di bagian formnya, entah itu kita mungkin menampilkan secara get atau post, itu tergantung dari kebutuhan. Jadi dua hal itu bisa digunakan, bisa,
Jadi harus disesuaikan lagi nantinya oleh kalian. Nah, sebenarnya masih banyak nih, termasuk mungkin nanti ada kayak fungsi yang kita belum bahas itu ada cookies ya. Cookies dan juga session. Kalau cookies dan juga session ini memang dua hal yang berbeda ya. Kalau kita mungkin bahas sedikit tentang session dulu deh. Kalau session itu, Bapak coba hapus dulu deh. Misalnya gini, kalau session itu, misalnya kita bikin, kayak gini deh ya. eh Simpelnya kita coba pakai session the underscore start. Nah, kita bikin kayak gini deh ya. Nah, session start kemudian kita pakai underscore session. Nah, kemudian kita ceritanya itu mau bikin eh ini deh ya. Misalnya untuk menampilkan dari username-nya apa gitu ya. Misalnya admin gitu ya. Kemudian dollar underscore session kita bikin untuk paspor. Kemudian sama dengan pasportnya kita bikin gini aja deh. Ini ngasal aja. Oke, nah ini kemudian ini kalau kita save, kita coba jalankan dulu. Takutnya masih ada error. Sebentar. Kurang nggak ya? Session. Oke. Oh ini dia udah. Kita bikin kayak gini. Nah, bentar. Kalau kalian lihat di sini, untuk session session itu sendiri, jadi kalau kita mungkin nanti mau buat nih misalnya, Bapak buat satu satu ini kan udah dijalankan nih, tapi kan masih nol ya. Ini artinya kan kita udah simpan di dalam session kita nih. Session kita dengan username admin, passwordnya itu adalah sekian gitu ya, 1, 2, 3 dan sekian. Nah, nanti kalau untuk nampilinnya, teman-teman bisa juga tampilinnya berarti nanti tinggal memakai echo. Karena kan kita nggak tampilin sama sekali nih di sini. Jadi kalau dijalankan si coba.php ini nggak tampil, tapi kita udah buat nih untuk sessionnya itu sendiri dengan nama itu admin 1, 2, 3 passwordnya sekian-sekian gitu ya. Nah, kalau kita buat lagi, ini kita copy jadi. Untuk nampilinnya, kita coba hapus beberapa yang nggak terlalu penting. Jadi kita tampilinnya itu memakai session underscore start gitu ya. Kemudian di bagian sininya itu kita bikin memakai username sama dengan gitu ya. Kita bikin kayak gini. Kemudian dollar uh, underscore session ini underscore session. Kemudian baru kita panggil dari si username. Sorry, kok besar semua username. Oke, kayak gini. Kemudian ditutup. Kemudian echo ini sama. Ini kita pakai password. Nah, kayak gini. Kemudian sama dengan ini sama juga dollar underscore uh, keluarga session session. Kemudian di sini kita isikan tadi adalah si password. Nah, ini sorry, biar rapi sedikit. Paling di sininya kita coba tampilin ada echo BR. Kita bikin gini deh. Ininya kayaknya kebaca nggak ya? Nah, coba gini dulu deh. Oke, ini kita kasih nama coba aja deh. Nah, ini kita save. Nah, kalau udah, ini kita coba jalankan si cobanya nih.
Ini kita cobain ganti coba. Nah, otomatis ditampil nih, teman-teman. Jadi kalau session konsepnya itu dia kalau yang awal kan ini nih, aku coba jelasin dulu yang ini. Ini kan kita udah buat nih, ibaratnya kita udah buat si user itu udah buat dia ibaratnya udah register ya, registrasi, registrasi di form kita, kemudian tapi ini kita belum main di database ya. Kita udah registrasi, si user itu udah registrasi di database di PHP kita, intinya kita simpan di dalam session. Ini belum disimpan di dalam database, tapi di session itu sendiri. Kemudian dia simpan nih datanya nih, si admin dan juga si passwordnya. Kemudian kita coba tes nih, benar nggak sih si session ini udah menyimpan data kita. Terus kemudian kita coba panggil memakai echo dengan ya tadi ada embel-embel kata-kata si sessionnya. Di bagian sini kita panggil lagi si sessionnya. Nah, berdasarkan username dan juga password yang diambil dari sini. Oke, nah kita sama memakai session underscore start gitu ya. Nah, nanti kalau udah di start, kemudian kalau kita jalankan tadi, ya dia udah menampung dari datanya ternyata di sini. Gitu. Datanya udah ditampung di bagian sini. Nah, ini bisa dilakukan lagi, misalnya kalau mau melakukan update di session, bisa nggak? Misalnya ada user itu mau mengganti dari username-nya, atau mungkin dari password-nya. Bisa banget, itu tinggal kalian ganti gitu ya. Ganti di bagian sini sih, teman-teman. Nah, di bagian sini. Nanti yang harus diganti itu ya tadi, username-nya apa, itu yang mau diganti, password-nya apa, itu diganti, nanti dipanggil lagi, pakai ini lagi. Kita dipanggil lagi di bagian sini memakai ini lagi. Jadi nanti diganti tuh, teman-teman. Misalnya contoh gini deh, satu lagi deh ya. Masih ada 2 menit lagi. Kalau update itu, hmm, misalnya kita kopas aja ya, biar lebih cepat. Kita paste, ini tetap sama, cuman kita tambahin dollar underscore session. Nah ininya kita bikin kayak gini. Username, begini ya. Kemudian eh, sama dengan kita bikin password, ininya ganti gini deh, staff misalnya ya. Kemudian ininya kita kopas lagi, kita pastein, di sini kita ganti password. Nah, ininya kita ganti apa ya, rahasia gitu ya, untuk passwordnya gitu ya. Nah, ini kita save dulu. Misalnya ini update ya. Oke, nah kita coba cek dulu staff rahasia ini untuk username dan juga passwordnya yang baru gitu ya. Kemudian kita panggil di sini username-nya, ini passwordnya gitu ya. Nah, nanti kita coba tes kalau dijalankan di localhost-nya. Jadi apa namanya? Update.php. Nah, dia otomatis seperti ini nih. Jadi langsung terupdate gitu ya. Langsung terupdate otomatis di bagian sini. Nah, ketika ini kan diupdate, ketika dijalankan mungkin dicoba, otomatis sih sama ya. Seharusnya. Nah, kan? Dicoba pun sama, teman-teman. Perhatikan di sini. Tadi kan kita pakai update. Update itu harus dijalankan dulu. Yang ini harus dijalankan dulu, baru dia akan ke update. Ibaratnya kayak user melakukan penggantian password atau mungkin penggantian, biasanya paling sering sih penggantian password ya. Penggantian password atau mungkin penggantian username. Nanti kan biasanya dia lakukan regis dulu, pengisian form dulu, diganti, dia submit, terganti tuh. Terus kemudian pas dia jalankan lagi ke login, ya sesuai dengan password dan juga username yang memang udah terupdate. Gitu. Jadi kita jalankan dulu konsep itu kalau untuk di session, jalankan dulu yang update ini, kemudian baru coba kita tes gitu ya. Oh, udah terupdate nih. Kemudian kita coba tes ke yang menu utama deh. Ini kita ibaratkan menu utama ya di bagian coba sini. Nah, kemudian kita jalankan di sini. Ternyata terupdate juga nih di dalam sessionnya. Gitu. Jadi kita kita simpan hanya di dalam session ya. Jadi sudah terupdate semua nih di bagian sini. Nah, itu
konsep dari session teman-teman. Nah, beda sama cookies. Cookies itu ada waktunya. Bedanya kalau cookies itu pasti ada waktunya. Nah, ini karena kita waktunya udah habis nih, teman-teman. Kalau cookies itu pokoknya nanti kalian cobain lagi nanti di rumah cari-cari tahu tentang cookies. Cookies sama buat nyimpan data juga. Bedanya dia akan disimpan itu di dalam cookies. Cuma cookies itu bedanya itu dia ada batas waktunya. Kita bisa tentukan batas waktunya itu bisa disimpan kapan gitu ya. Kapan dan berapa lama. Itu kalau untuk cookies. Nah, ini teman-teman jadi coba coba dicoba-coba sama kalian deh kalau berkaitan dengan session, cookies dan juga fungsi-fungsi PHP yang lain. Nah, kita belum bikin mungkin sampai masuk ke apa database. Kalau kemarin kan kita sempat bikin sedikit ya PHP dikonekin ke database bisa juga gitu ya kita lakukan. Tapi yang paling terpenting pahami juga untuk konsep dasarnya sih. Itu yang paling terpenting sekali. Oke, teman-teman, sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan ya. Coba. Oke, oh iya, Mas Dede nggak apa-apa. Oh, materinya berarti udah ada ya, kata Mbak Nanda nih. Oke deh, Bapak coba stop share dulu. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak coba absen sebentar. Karena waktunya singkat sekali ya, kalau ini nggak berasa. Udah habis aja gitu ya. Bentar ya, buka absensinya dulu. Karena kita kurang setengah setengah jam ya. Seharusnya 2 jam, jadi 1,5 jam. 1,5 jam kurang bahkan. Oke, kita absen dulu ya, teman-teman sebentar. Kita absen seperti biasa, nanti boleh bilang hadir. Ada Mas Angga. Mas Angga hadir? Ada tadi Pak. Nggak ada ya? Tadi ada, Oh, tadi ada. tadi ada. Oh, Mungkin lagi reconnect mungkin Pak. di-connect kali ya. Mungkin jaringan nih. Oke deh. Kemudian ada Mas Aprilian. Hadir Pak. Oke, ada Mas Dede. Hadir, Pak. Siap. Kemudian ada Mas Fajar. Mas Fajar hadir. Hadir, Pak. Oh, Mas Fajar hadir ya. Oke, Mas. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Mas Ramlan. Mas Ramlan hadir sih. Oke, ada Mas Azam. Hadir Pak. Oke, kemudian ada Mbak Nanda. Hadir, Pak. Oke, ada Mbak Nurul. Hadir, Pak. Oke, ada Mbak Putri. Hadir, Pak. Oke, terakhir ada Mbak Widuri. Nah, Mbak Widuri hadir? Hadir ya? Oke, Mbak Widuri hadir. Hadir, Pak. Oke deh. Sip. Ada yang belum diabsen? Udah semua ya? Oke, kalau udah semua, sebentar, saya save dulu. Oke, jadi kalau udah semua, Bapak cuma meng-remind lagi untuk UTS kita, teman-teman. Jangan sampai lupa, boleh dibagi dulu kelompoknya. Nanti kapan teman-teman mau bagi kelompoknya itu bebas. Kelompoknya juga terserah teman-teman, siapa saja. Pokoknya maksimal di 4 mahasiswa, paling banyaknya 3 boleh. Malah 3 Bapak rekomendasi untuk 3 mahasiswa satu kelompok. Kemudian UTS-nya udah dikasih dari kemarin. Teman-teman bisa lihat di grup. Nanti coba didiskusikan sama teman-teman mau bikinnya seperti apa. Gitu. Nah, kalau memang ada terkendala, tolong disampaikan ke Bapak ya. Misalnya, Pak, saya kayaknya kelompok saya itu bertiga atau berempat itu kayaknya kendala sekali di device misalnya. Nanti kasih tahu ke Bapak biar Bapak kasih solusinya. Jadi supaya nggak sama sekali nggak ngerjain misalnya. Kan itu kan gawat juga ya. Karena kan nilai UTS. Jadi kasih tahu ke Bapak kendalanya apa. Misalnya di device-nya kah, di aplikasinya kah.
nanti tolong dikasih tahu supaya Bapak bisa kasih solusinya. Entah itu mungkin dikasih soal yang berbeda, ya itu juga nanti Bapak coba pertimbangkan. Tapi yang penting konfirmasi ke Bapak ya, kalau memang kendala di tadi yang Bapak sebutkan itu. Oke? Supaya nanti nilainya dapat semua sih, itu yang Bapak inginkan. Data mungkin yang kalian juga inginkan juga kan untuk nilai seharusnya bisa dapat yang maksimal, tapi kalau nggak dikerjakan kan otomatis nggak maksimal. Oke? Dari bawah sih cukup, teman-teman. Terima kasih banyak semuanya yang udah hadir. Nanti kita gabung lagi di next pertemuan untuk bahas ya lebih banyak lagi untuk di pemrograman web ya, teman-teman. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Malam.